bersukacita, mari sama-sama kita bersatu dalam doa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan semua hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau memuji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau baik dan teramat baik buat kami. Kami tahu kami hari ini ada itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Yes Lord.
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kalau kami boleh meninggikan Engkau, kami mengucap syukur buat semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami ucap syukur kalau kami boleh menyiapkan hati kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami, beri kami hikmat untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau katakan bahwa kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Kita masih dalam rangkaian pelajaran 7 jemaat di kitab Wahyu. Nah, bila minggu-minggu sebelumnya kita telah belajar perihal tulisan yang ditujukan kepada jemaat di Efesus, di Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan Sardis, ya. Maka pada hari ini kita akan belajar tulisan yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Baik, mari kita buka di dalam Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 13. Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu di Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Ayat 13. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa kota Philadelphia ini didirikan pada tahun 189 sebelum Masehi, ya, 189 sebelum Masehi oleh Raja Eumenes II, ya, dari Pergamum atau disebut juga Pergamon. Raja Eumenes II ini sangat mengasihi saudaranya. Karena itulah Raja Eumenes II ini terkenal dengan nama orang yang mengasihi saudara atau Philadelphia, ya. Jadi kata Philadelphia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu phila atau philia, yang berarti mengasihi, dan adelphos yang berarti saudara. Maka Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, kota yang didirikan oleh Raja Eumenes II ini diberi nama Philadelphia, dan kota ini masih ada sampai sekarang dan dikenal dengan nama kota Allah Sehir, ya. Nah, adapun tujuan pendirian kota ini adalah untuk menyebarkan kebudayaan Yunani. Supaya apa? Supaya bisa mempengaruhi kota-kota sekitar seperti Misia, Lydia, Frigia, dan lain-lain. Karena hal ini, maka pintu gerbang kota Philadelphia tidak pernah ditutup. Pintu gerbang kota ini selalu terbuka supaya apa? Ya, ini agar orang-orang yang dapat lalu lalang keluar masuk kota, ya. Nah, kemudian dan dari kota ini dibuka, bahasa dan kebudayaan Yunani kemudian tersebar melalui perdagangan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, inilah sedikit mengenai latar belakang kota Philadelphia. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7, ya. Dikatakan, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka.
Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita tahu bahwa pribadi yang benar, ya, yang kudus dan yang benar itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia sendiri yang memegang kunci Daud. Nah, Bapak Ibu, untuk mengerti arti pemegang kunci Daud ini, maka kita harus melihat sejarah ketika kata ini muncul pertama kali. Mari kita lihat di dalam Yesaya 22 ayat 22. Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Menurut Robert Hawker dalam komentarinya, orang yang dipercaya memegang kunci dalam kerajaan Daud adalah Eliakim, anak Hilkia. Ya, Eliakim mengenakan jubah, ikat pinggang, dan semua pemerintahan diserahkan ke dalam tangannya. Sehingga si Eliakim ini menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan keluarga Daud. Jadi Eliakim berkuasa membuka dan menutup pintu di dalam kerajaan Daud. Bila hal ini dikaitkan dengan Wahyu 3 ayat 7, maka artinya adalah bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memegang kunci kerajaan Daud atau kunci kerajaan surga. Dan sama seperti pintu gerbang kota Philadelphia yang selalu terbuka, maka apabila Tuhan Yesus membuka pintu penginjilan, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Katakan amin. Namun ketika kasih karunia pemberitaan Injil itu telah ditutup, maka tidak akan ada yang dapat membukanya. Tidak ada kesempatan kedua karena telah tiba kesudahan akhir zaman. Jadi ketika di masa itu hingga masa sekarang pintu penginjilan masih terbuka, maka kita akan selalu terus memberitakan Injil. Katakan amin. Nah, ayo kita baca lagi di dalam ayat selanjutnya di ayat 8. Dikatakan bahwa Allah tahu segala hal yang dilakukan, ya, segala hal yang dilakukan oleh jemaat di Philadelphia ini dalam hal pemberitaan Injil, dan bagaimana jemaat ini menghadapi gempuran dari kebudayaan Yunani yang merusak moral dan ajaran Injil. Namun pesan kepada jemaat di Philadelphia ini dikatakan bahwa pintu penginjilan itu telah terbuka dan tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Sekalipun jumlah jemaat Philadelphia tidak banyak dan kekuatan sumber daya yang mereka miliki tidak seberapa, namun jemaat ini dipuji. Ya, karena apa? Karena kesetiaannya. Dia dipuji karena tidak meninggalkan iman sekalipun tawaran dunia begitu luar biasa menggempur iman mereka. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, perlu diketahui bahwa karena kota Philadelphia ini begitu terbuka, ya, maka terjadi proses yang namanya saling mempengaruhi, dan kebudayaan Yunani yang sekuler serta amoral menjadi tantangan yang sangat berat bagi jemaat Philadelphia pada saat itu. Karena tantangan yang besar dan berat inilah, maka Tuhan Yesus memberikan pujian kepada jemaat Philadelphia yang tetap setia di tengah kejahatan kota Philadelphia. Kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-9, bahwa ternyata, ya, ada jemaah iblis di antara jemaat Philadelphia, dan yang menyebut diri mereka orang Yahudi, namun ternyata bukan orang Yahudi. Jemaat ini telah memberikan pengaruh yang begitu buruk di tengah-tengah jemaat Philadelphia ini. Dan atas peristiwa ini, Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam, melainkan akan memberikan hukuman kepada jemaat iblis ini. Hukuman mereka ini semata-mata karena Tuhan Yesus mengasihi jemaat Philadelphia. Bapak ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, dari hal ini kita belajar bahwa terkadang Tuhan segera menghukum orang-orang yang bersalah. Namun juga tidak jarang Tuhan Yesus membiarkan mereka dan akan menghukumnya pada akhir zaman kelak. Ya, mengenai hal ini kita tidak mampu memahami mengapa hal ini Tuhan lakukan. Karena itulah ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita dan Tuhan tidak menghukum mereka, ketahuilah bahwa kejahatan mereka itu tidak dilupakan oleh Tuhan. Tuhan tidak melupakan. Hanya masalah waktu, ya. Hanya masalah waktu saja, dan sampai mereka menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan mereka. Bapak ibu saudaraku, kita coba lagi, baca lagi di ayat yang ke-10. Tuhan Yesus juga memberikan pujian kepada jemaat di Philadelphia. Karena apa?
Karena jemaat ini menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan pertolongan Tuhan Yesus. Karena kesetiaan ini, maka Tuhan Yesus mengatakan akan melindungi jemaat Philadelphia pada hari pencobaan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa kota Philadelphia ini ada di atas jalur gempa, sehingga sering terkena gempa. Bapak Ibu Saudaraku, gempa terhebat itu pernah terjadi di tahun 17 Masehi yang menghancurkan kota Philadelphia dan 10 kota di sekitarnya. Ya, hari gempa itu kemudian dikenal dengan nama Horato Perasmos atau hari pencobaan. Karena itulah di ayat 10 dikatakan hari pencobaan. Maka di ayat ke-10 jemaat Philadelphia yang sudah begitu familiar dengan nama Horato Perasmos sangat mengerti arti dari ayat 10 ini. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari Horato Perasmos. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat di Philadelphia ini sangat mengerti apa arti dari hari pencobaan. Demikian juga dengan diri kita. Ketika kita mengalami persoalan yang berat, hari pencobaan yang berat, dan permasalahan yang tidak mungkin disampaikan kepada orang lain, atau kita yang sedang mengalami sakit penyakit yang mematikan, percayalah hari ini bahwa kita tidak akan ditinggalkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Ia akan terus menemani kita dalam menjalani hari-hari yang berat dan melelahkan. Di ayat 11 dikatakan bahwa aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hal ini karena himpitan, siksaan, dan tekanan yang begitu besar dihadapi oleh jemaat Philadelphia pada waktu itu sama sekali tidak diabaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan datang segera untuk menolong mereka. Dan yang terpenting adalah agar jemaat ini tetap memegang iman, tetap setia, sehingga tidak ada orang yang mengambil mahkota dari hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, demikian juga dengan diri kita. Marilah kita terus setia mengiring Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekalipun mungkin saja kita jatuh bangun dalam kehidupan ini, jangan menyerah, amin. Dan jangan putus asa. Sekalipun hidup yang kita jalani ini sungguh berat, karena akan tiba waktunya, akan tiba saatnya, ya, kita mendapatkan mahkota kehidupan kekal yang telah Tuhan Yesus janjikan kepada kita, anak-anaknya. Katakan amin. Kita baca di dalam ayat yang ke-12, dikatakan begini. Barang siapa menang, ya, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa kota Philadelphia ini sering terjadi gempa, baik gempa besar maupun gempa kecil. Dan karena kota ini sering terjadi gempa, maka untuk tinggal di kota ini ada perasaan yang tidak aman, ya. Maka ketika gempa terjadi, ya, banyak penduduk itu yang keluar rumah mendirikan tenda di luar rumah, ya, atau juga mengungsi dan keluar dari kota Philadelphia. Karena latar belakang inilah, maka di ayat 12 dikatakan, barang siapa menang, ya, barang siapa menang, akan kujadikan soko guru atau pilar dalam bait suci Allahku. Nah, ketika jemaat Philadelphia mendengar bahwa yang menang akan dijadikan soko guru, yang artinya adalah pilar atau tiang yang kokoh, maka mereka paham bahwa sekalipun ada banyak gempa masalah yang harus dihadapi dalam kehidupan jemaat Philadelphia, namun mereka yang setia dan menang terhadap persoalan akan menjadi tiang yang kuat. Katakan amin. Tiang yang kokoh dan tidak tergoncangkan. Masih di ayat 12, kalimatnya dilanjutkan dengan kalimat berikut. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Untuk memahami hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita harus melihat sejarah lagi.
Kita harus kembali pada peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Ketika gempa besar tahun 17 Masehi terjadi, Kaisar Roma yang pada waktu itu memerintah adalah Kaisar Tiberius. Ya, dan ia membebaskan kota Philadelphia ini dari pajak dan membantu pembangunan kota ini kembali. Maka untuk menghormati dan menghargai apa yang dilakukan oleh Kaisar Tiberius ini, ya, maka nama kota Philadelphia ini diganti dengan nama New Caesarea atau kota Kaisar yang baru. Nama ini kemudian digunakan hingga 30 tahun berikutnya. Kemudian muncul Kaisar Vespasianus yang merupakan ayah dari Jenderal Titus yang menghancurkan bait suci. Nah, Kaisar Vespasianus ini mengganti nama kota Philadelphia ini lagi dengan nama Flavia yang merupakan marganya sendiri, yaitu Titus Flavius Vespasianus. Jadi kota Philadelphia ini telah 2 kali berubah nama dan menggunakan nama baru. Sehingga tidak kebetulan kalau di ayat 12 ini juga dikatakan ada 2 hal yang baru, yaitu Yerusalem baru dan namaku yang baru. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Hope Sisi dimanapun berada. Jadi perlu kita pahami bahwa arti dari Yerusalem baru dan namaku yang baru sama sekali bukanlah karena ada kota Yerusalem yang lain, ya, dan baru yang turun dari surga menggantikan kota Yerusalem yang telah ada di Israel. Jangan memaknai ayat-ayat ini secara harafiah. Juga jangan sampai kita salah memahami, ya, bahwa nama Tuhan Yesus telah diganti dengan nama yang baru. Sama sekali bukan. Ya. Nah, pada peristiwa sejarah ketika itu, kota Philadelphia telah mendapatkan 2 kali nama yang baru. Namun sekalipun namanya baru, kotanya tetap sama. Dan nama yang baru itu juga karena memberikan penghargaan kepada Kaisar Tiberius yang membebaskan pajak serta memberikan penghargaan kepada Kaisar Vespasianus dengan nama marganya yaitu Flavius. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, kita tidak boleh memaknai ayat ini secara harafiah, melainkan kita memaknainya bahwa ketika kita sudah setia kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah pilar-pilar yang kuat yang ada di jemaat. Kita diberikan tempat yang terbaik, di mana diri kita diberikan penghargaan karena keberadaan kita, ya, yang memberikan pengaruh yang baik kepada jemaat yang lain. Ini artinya apa? Artinya kita menjadi berkat dimanapun kita berada, khususnya di tempat, di jemaat di mana kita melayani. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudaraku, surat kepada Philadelphia ini ditutup di ayat 13 dengan kalimat, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini adalah kalimat untuk mengingatkan kepada jemaat Philadelphia bahwa mereka harus mendengarkan apa yang dikatakan Roh Allah kepada jemaat Philadelphia. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, setelah kita membaca dan kemudian saya menjelaskan tulisan yang disampaikan kepada jemaat di Philadelphia, maka ada beberapa hal yang perlu kita ingat baik-baik di ujung khotbah saya ini. Ya, yang pertama, sekalipun lingkungan sekitar kita semakin berubah menjadi buruk, dan sekalipun magnet duniawi begitu kuat, hari ini saya mau katakan kita harus tetap menguatkan diri kita di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak terbawa arus dunia dan kemudian meninggalkan iman kita. Yang kedua, memang mungkin ketika kita mengalami penderitaan dan permasalahan yang berat dalam hidup kita, namun seperti yang firman Tuhan sampaikan di ayat yang 8 tadi, bahwa Tuhan mengetahui semua apa yang kita lakukan dan kita alami. Karena itu kita harus pahami bahwa Allah memahami dan turut merasakan semua penderitaan yang kita alami. Allah peduli dengan diri kita dan semua penderitaan yang kita alami. Tadi yang pertama, kuatkan diri kita di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah peduli terhadap diri kita. Katakan amin. Dan yang ketiga, kita harus setia kepada Tuhan sampai selamanya, sampai kita berpulang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan tinggalkan imanmu, Bapak Ibu Saudaraku.
Karena ketika kita berpulang ke surga, di sana sudah menanti mahkota, dan kita akan tinggal di surga mulia kekal selamanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan. Sama seperti surat yang ditujukan kepada jemaat Philadelphia ini, Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan bahwa kami tetap kuat di dalam Tuhan, agar tidak terbawa arus duniawi dan kemudian meninggalkan iman kami. Bapa, kami juga mau Tuhan hari ini kami sungguh-sungguh dengan Engkau, dan kami terus tanamkan dalam hati bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan semua hal yang kami alami, kami derita. Engkau sangat mengerti mengenai hal itu Tuhan Yesus, dan Engkau peduli, dan Engkau yang menolong kami. Bapa, inilah janji kami di hadapan-Mu, bahwa kami mau tetap setia sampai Engkau panggil kami pulang. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat dan kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaan bersama keluarga, dan terus mencintai Tuhan. Jangan pernah berhenti, jangan menghakimi, dan selalu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. My
Sunday, Jemaat Home CC yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.